Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Teman-teman, pada video sebelumnya telah membahas ya mengenai sifat dua segitiga kongruen yang ketiga dengan Kariki. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih contoh soal yang berkaitan dengan sifat dua segitiga kongruen yang ketiga. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Bila sudut CAB sama besar dengan sudut DEF dan sudut ABC sama besar dengan sudut EFD, pasangan sisi yang sama panjang adalah... Nah teman-teman, pada soal nomor 1 di sini, kita diminta untuk menentukan pasangan sisi yang sama panjang dari segitiga ABC dan segitiga DEF. Namun sebelum itu kakak ingin tanya nih, teman-teman ingat tidak ya sifat dua segitiga kongruen yang ketiga? Nah, sifat dua segitiga kongruen yang ketiga yaitu satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang berada pada sisi tersebut sama besar. Nah, ingat ya konsepnya. Dari konsep tersebut, kita bisa nih menyelesaikan soal nomor 1 di sini. Coba kita tuliskan ya, apa sih yang diketahui di soal? Pada soal dikatakan nih teman-teman, sudut CAB sama besar dengan sudut DEF. Di sini kakak gambarkan segitiganya, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Karena pada soal diketahui sudut CAB sama besar dengan sudut DEF, di sini dapat kakak tuliskan sudut CAB sama besar dengan sudut DEF. Coba kita lihat gambarnya teman-teman. CAB, oh ini sudutnya nih. Sudut CAB sama besar dengan sudut DEF. Di sini boleh banget nih kita permisalkan. Misalkan namanya adalah sudut theta. Berarti bisa kita tuliskan di sini adalah theta dan ini adalah theta. Di sini secara tidak langsung kita dapati sudut yang bersesuaian yang pertama, yaitu sudut CAB sama besar dengan sudut DEF. Nah, selanjutnya pada soal dikatakan sudut ABC sama besar dengan sudut EFD. Di sini ABC, sudut ABC sama besar dengan EFD. Kita boleh misalkan lagi nih, misalkan ini adalah sudut alfa. Berarti teman-teman bisa kita tuliskan sudut ABC sama besar dengan sudut EFD yang kita namakan sebagai sudut alfa. Nah, teman-teman ingat nih konsep dari sifat dua segitiga kongruen yang ketiga, yaitu satu sisi yang bersesuaian dan sudut yang berada pada sisi tersebut ialah sama besar. Di sini coba kita lihat teman-teman. Ternyata sudut AB ialah sisi AB maksud kakak. Pada sisi AB terdapat sudut theta dan sudut alfa. Sedangkan pada segitiga DEF di sini sisi FE memiliki atau terdapat sudut alfa dan sudut theta. Berarti kita dapat ini teman-teman bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi EF yang dimana nilainya adalah sama atau panjang sisinya adalah sama. Nah, boleh kakak tuliskan seperti ini ya, berarti sisi AB sama dengan sisi FE. Dari sifat tersebut, kita ketahui nih bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF ialah kongruen. Coba kita lihat optionnya nih teman-teman. Ada nggak sih AB sama dengan EF atau AB sama dengan FE? Wah, ternyata pada pilihan gandanya belum ada nih teman-teman. Pada opsinya belum ada. Maka coba kita tentukan lagi nih sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, di sini kita misalkan ya teman-teman, sudut ACB ialah sudut beta. Nah, sudut ACB di sini, ACB bersesuaian dengan sudut
EDF, yang dimana besarnya juga beta. Berarti bisa kita tuliskan sudut ACB sama dengan sudut EDF, yaitu besarnya adalah beta. Nah, telah kita dapati sudut-sudut yang bersesuaian, maka akan lebih mudah nih untuk kita menentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Gimana caranya? Sama seperti video-video sebelumnya, yaitu sisi yang bersesuaian ialah sisi yang memiliki atau terdapat dua sudut yang sama besar. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat, coba ya, sisi AC. Pada sisi AC ini terdapat sudut theta dan sudut beta. Berarti kita lihat nih, kakak tandain ya, tanda 2. Pada segitiga DEF, sisi yang memiliki sudut theta dan sudut beta ialah sisi DE. Berarti teman-teman, sisi AC bersesuaian dengan sisi DE. Karena keduanya terdapat sudut theta dan sudut beta. Paham ya teman-teman sampai sini? Nah, berarti dapat kakak tuliskan AC sama dengan DE. Kemudian kita tentukan satu pasang sudut lagi nih, satu pasang sisi maksud kakak. Satu pasang sisi yang bersesuaian lagi. Di sini kita lihat sisi BC. Pada sisi BC terdapat sudut alfa dan sudut beta. Kakak kasih garis 3 ya untuk menandakan. Di sini kita tuliskan berarti BC bersesuaian sama sisi apa sih? Kita lihat pada segitiga DEF. Wah, ternyata pada segitiga DEF, sisi yang memiliki sudut alfa dan sudut beta ialah sisi DF. Nah, berarti kita dapati teman-teman, sisi BC sama dengan sisi DF. Karena keduanya merupakan pasangan sisi yang bersesuaian. Sampai sini paham ya teman-teman? Sekarang coba kita lihat optionnya nih. Pada option dikatakan bahwa AB sama dengan FD. Sisi AB sama panjang sisi FD. Wah, ternyata salah nih. Sisi AB sama panjang dengan sisi FE. Coba kita lihat option yang B. Sisi CA sama panjang dengan sisi DE. CA dengan DE. Di sini kakak tuliskan AC sama dengan DE. Nah, ini sama ya teman-teman. Berarti pada option B di sini merupakan pasangan sisi yang sama panjang. Berarti option yang B ialah option yang tepat. Coba kita lanjut ya ke option yang C. Pada option C dikatakan BC sama dengan EF. Sisi BC sama panjang dengan sisi EF. BC sama panjangnya dengan sisi DF. Berarti option yang C juga option yang salah. Nah, option yang D nih. Sisi BA sama panjang dengan sisi ED. Wah, ternyata juga salah. Di sini, sisi BA sama panjangnya dengan sisi FE. Jadi, pada soal nomor 1 di sini telah kita dapati jawaban yang tepat ialah jawaban yang B. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga OPQ dan segitiga RST. Pada soal dikatakan, jika segitiga OPQ dan segitiga RST kongruen, panjang sisi TR adalah... Nah teman-teman, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan salah satu panjang sisinya, yaitu panjang sisi TR. Nah, sebelum itu coba kita ingat lagi nih, sifat dua buah segitiga kongruen yang ketiga, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang berada pada sisi tersebut ialah sama besar. Nah, sifat ini kita kenal sebagai sudut sisi sudut ya. Nah, dengan konsep tersebut, kita bisa nih teman-teman mengerjakan soal nomor 2. Coba perhatikan gambarnya ya. Di sini ada dua buah segitiga, OPQ dan RST. Sisi OP panjangnya adalah 10 cm, sisi OQ nilainya adalah 5 cm, dan sisi PQ besarnya adalah 7 cm. Nah teman-teman, di sini coba kita perhatikan segitiga RST. Pada segitiga RST, kita hanya diketahui
dua buah sudutnya saja nih, yaitu sudut theta dan sudut alfa. Nah, teman-teman, sekarang coba kita tentukan dulu ya pasangan sudut yang bersesuaian. Di sini, teman-teman, kalau kita lihat, pada segitiga OPQ terdapat dua buah sudut, yaitu sudut theta dan sudut beta. Berarti bisa kita namakan nih, pada sudut POQ ialah sudut alfa, seperti ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kedua segitiga di sini, maka akan kita dapati teman-teman, sudut POQ bersesuaian dengan sudut STR. Berarti bisa kakak tuliskan sudut POQ sama besar dengan sudut STR, yang dimana kita misalkan sebagai sudut alfa. Coba kita perhatikan lagi ya gambarnya. Di sini sudut S ialah theta, RST adalah theta. Berarti kalau kita perhatikan gambar segitiga ini, sudut theta ialah sudut OPQ. Oh, berarti nih sudut OPQ sama besar dengan sudut TSR, yang dimana besarnya adalah theta. Nah, setelah kita tahu ini, berarti kita bisa nih menamakan sudut R di sini sebagai sudut beta, yang dimana sudut beta di sini bersesuaian dengan sudut Q. Kalau kita tuliskan seperti ini teman-teman, sudut OQP sama besar dengan sudut SRT, karena keduanya ialah bersesuaian, yang dimana besarnya adalah beta. Nah, setelah kita tentukan sudut-sudutnya, maka kita bisa nih menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua buah segitiga tersebut. Gimana caranya? Nah, teman-teman ingat konsepnya. Sudut yang bersesuaian sama besar atau dua buah sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut ialah sama panjang. Dengan konsep tersebut, maka akan kita dapati di sini, sisi OP merupakan sisi yang terdapat sudut alfa dan sudut theta. Ini berarti teman-teman, sisi OP bersesuaian dengan sudut mana nih? Alfa, beta. Oh, bersesuaian dengan sudut TS. Satu garis ya, sudut TS. Berarti OP sama dengan TS yang nilainya adalah 10 cm. Nah, kemudian kita lihat nih, sisi PQ. Pada sisi PQ terdapat sudut theta dan sudut beta. Berarti sisi PQ di sini akan bersesuaian dengan sudut theta dan beta. Oh, berarti sisi SR-nya nih teman-teman. Nah, kita bisa tulis PQ sama dengan SR, yang dimana nilainya adalah 7 cm. 7 cm. Karena kenapa? Karena kedua sisi ini bersesuaian dan sama panjang. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya nih, pasangan sisi yang bersesuaian yang terakhir, yaitu sisi OQ. Sisi OQ. Pada sisi OQ terdapat sudut beta dan sudut alfa. Kita kasih garis 3 supaya lebih mudah. Berarti cara mencari sisi yang bersesuaian pada segitiga RST ialah sisinya juga memiliki sudut alfa dan sudut beta. Oh, ternyata sisinya adalah sisi TR. Nah, kita dapati teman-teman bahwa ternyata sisi OQ sama panjang dengan sisi TR, yang dimana nilainya adalah berapa nih? 5 cm. 5 cm. Nah, selanjutnya coba kita lihat apa sih yang ditanya di soal. Pada soal ditanyakan panjang sisi TR. Berarti sesuai dengan apa yang telah kita dapati dari sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga OPQ dan segitiga RST, kita dapati bahwa panjang sisi TR nilainya adalah 5 cm. Nah, gimana teman-teman sekarang sudah paham ya? Bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sifat dua segitiga kongruen yang ketiga?
Nah, teman-teman jangan lupa nih, kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru ya. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!